lah aku di gudang dengan AC ala kadarnya. Tapi kalau AC ala kadarnya HP pasti panas. Nah, apa yang dilakukan? Aku langsung ambil ke kulkas, itu kan kulkas gudang soalnya ya. Aku ke kulkas gudang, aku nanya anak-anak, di freezer ada apa? Ada daging. Ya udah aku ambil daging di freezer. Aku ikat pakai karet di HP terus ya wes. Akhirnya dia nggak jadi panas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di The Power of Motherstock. Saya Hana Farid dan di episode ini gak akan sendirian. Aku akan ajak brand owner yang konon katanya ini brand best selling ciput dan pasmina di TikTok. Wow, siapakah dia? Kita langsung undang Satka Basic. Ini dia Diandra. Hai, bener nih. Number one best selling ciput dan pasmina Satka live setiap hari. Itu yang live Diandra selalu. Dulu aku, tapi sekarang udah anak-anak. Udah ada tim ya gitu. Dan ini membuktikan bahwa brand modest fashion untuk menjadi yang teratas gak melulu harus jualan baju, tapi bisa pelan-pelan jualannya ciput dulu, kerudungnya dulu. Dan ini udah berapa tahun Satka? 2018, baru oke-nya 2021. Iya, 2 tahun ini masih ciput sama pasmina gitu ya. Jadi berjalan pelan-pelan. Nah itu yang kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Diandra, sekaligus kenalan brand baru yang sudah bisa menduduki posisi nomor 1. Gimana sih ceritanya Diandra? Apakah ini sebuah skenario yang disiapkan menjadi brand owner? Karena lulusannya manajemen bisnis ITB nih. Oke, aku mau kuliah cepet, udah gitu aku mau bikin brand, terus aku mau bikin pasmina aja sama kerudung gitu. Cerita awalnya gimana? Kalau cerita awalnya lebih ke dulu juga jadi kan kita di brand Satka tuh berdua ownernya. Aku sama teman aku. Terus kita berdua tuh lulusnya bareng. Teman kuliah. Dulu Satka kan dari awal dari kita kuliah bikinnya karena BU aja pengen punya uang. Yes, cukup jujur, betul, BU, rasional, berlogik. Terus habis itu pas kita lulus kuliah kan sibuk tuh pada masih mau cari kerja masing-masing kan, dia kerja di mana, aku yang lagi nyari kerja. Kok jodoh berdua kita ini kayak aduh kok nggak cocok ya, kok kayaknya kita bukan anak kerja ya, kayaknya harus ngotot mayo di sini deh gitu. Habis itu baru kita fokusin jualan. Pakai jilbab emang udah berapa lama? 2017. Berarti memang pas bikin Satka baru pakai jilbab ya? Iya, baru. Pun niatnya bikin Satka, kenapa? Gara-gara biar aku nggak perlu keluar uang buat beli jilbab. Tapi emang dari awal pakai jilbab pasmina. Ini yang aku pakai juga Satka loh. Oh, makasih. Dan testimoni stretch, double stretch. Ini aku tahu kalau beli berarti harus kiloan gak sih? Enggak, sekarang udah enggak ya. Dulu aku suka beli juga, terus biar irit belinya yang kiloan. Tapi sekarang udah enggak ya. Jadi beli langsung ke vendor gitu. Udah ada sendiri sih. Udah ada sendiri ya. Oke. Penemuan material ini tuh gimana ceritanya? Sebenarnya kalau Satka tuh bener simpel banget. Jadi dulu tuh jualannya kan ciput duluan. Ciput kita tuh yang pertama kali ciput, sama sebenarnya aku jual polycotton apa dulu tuh waktu live pertama kali. Terus habis itu ada adik sepupuku main. Adik sepupuku kan Gen Z ya. Dia masih kayak Gen Z banget, terus main ke Diandra juga Gen Z dong. Dia 2005, maksudnya masih bener-bener Gen Z. Lahiran 2005, oke. Dia Gen Z mereka alpha gitu. Iya. Kayak Kak pakai ini deh, jangan pakai segimpat dong, pakai yang lewat gitu. Terus kayak mana-mana sini pakein dong, pakein. Terus aku nyoba pakai punya dia. Dan saat itu Diandra belum pakai jilbab. Aku udah Udah pakai jilbab. Pakainya simpat. Oke, square ya. Ayo gaul dikit pakai ini, tahu kayak. Aduh aku tuh nggak cocok gitu kan, nggak tahu kan kalau berubah model gitu kan suka. Kayak rambut, potong rambut aja ya, langsung kayak kaget gitu. Terus aku nyoba, ini Kak udah. Nah tapi aku ngerasa painnya adalah pas pakai punya dia tuh rasanya tebel banget. Yang mana kalau tebel panas, terus kalau rambut kan keriting, terus pokoknya jadi buka model itu nggak bagus aja. Terus ya udah aku senggol lah si partnerku. Ini lagi ngetren nih. Bahannya nggak enak. Terus aku habis itu gimana kalau bikin tapi sama kayak ciputku yang enak itu. Karena aku suka bahan ciputku kan. Terus akhirnya dia
cariin. Nah, waktu bikin pertama kali pasmina, terus si bahan ciput tuh emang selalu bahan apa jersey rayon ya? Airflow. Nah, itu memang tahu bahan itu tuh dari mana? Ini bahan ciputnya enak banget gitu. Kita waktu itu nyoba-nyoba sih. Terus habis itu nemu satu kain TPW. Udah ada jadilah bahan ciput kan. Setelah ketemu sepupuku tadi kejadiannya, terus adalah bahan yang sama dijadikan pasmina gitu. Aku pengen ikut gaul juga kan, tapi aku pengen bahannya enak. Ya udah bikin pasmina. Sebenarnya tuh iseng. Kita masukin lah di etalase. Jadi seller apa ya, yang juara produknya masih si Polycotton sama Ciput. Belum ke pasmina. Terus kok tiba-tiba Gayung bersambut. Masya Allahnya gitu. Oke, ini banyak banget pertanyaan kalau udah jadi top seller di TikTok nih. Gimana sih awal mulanya? Terus apa momentum yang bikin akhirnya penontonnya banyak? Karena sering banget aku live tapi nggak ada pembelian gitu. Iya, itu emang agak tricky sih. Coba bagikan apa kunci-kuncinya? Kuncinya tahu tren. Ini sambil cerita aja boleh? Iya, boleh. Jadi kalau dulu tuh aku masuk, kan dulu belum ada brand yang keranjang kuning di TikTok kan. 2021 atau 2022. Berarti udah beneran emang awal banget ya, belum ada keranjang kuning. Awal banget dari TikTok, itu transisi TikTok masih joget-joget ke keranjang kuning. Ke mulai jualan. Terus habis itu karena kita baru mulai punya Ciput sama jilbab, terus aku senggol lah si partnerku lagi, bikin yuk keranjang kuning di TikTok rame nih gitu. Soalnya aku kemarin habis beli ini seru viral gitu. Terus aku bikin lah, tapi masih dalam bentuk short video, kayak tutorial pakai Ciput buat paripurna lalala. Itu kita belum punya sales sama sekali kak. Terus kita iseng masukin keranjang kuning, udah ngulik 3 hari gitu masuk keranjang kuning. Terus kita tinggal lah, bulan kita kan di Bandung ya, kita tinggal lah, itu belum ada sales kak. Kita tinggal jalan-jalan di Jakarta di tol. Tiba-tiba di tol tuh ada, pas aku upload videonya, ada notifikasi tung sampai 16 juta lah. Itu 16 juta pertama orderan, kebayang gak sih kak? Kayak tiba-tiba gak ada, gudang juga sepi. Tiba-tiba aku ngupload satu video, terus FYP, masuklah 16 juta itu. Kita langsung belak-belakan kan. Waduh, ini belum siap itu bahannya juga ini ya. Tapi gitu. Produk ada? Produknya ada, tapi kan gak sebanyak itu. Kita gak expect. Nah itu jalannya dari situ tuh kan short video. Terus aku mulai rajin bikin short video. Terus jadi aku tuh yang marketingnya, partner aku yang produknya kan. Terus dia juga ngikutin demand yang dari videoku. Nah lama-lama orang TikTok approach aku kayak, Diandra coba live dong gitu. Coba live. Pas nyoba live tuh kita lulus banget kan. Sampai aku dulu kalau bingung mau ngomong apa, viewers masih dikit, pernah ngomongin zodiak atau apa gitu. Saking jadi pokoknya bahas topik aja gitu ya, live aja dulu. Oke. Terus peraturannya kan berubah-ubah kan. Jadi waktu awal live boleh live cuma setengah jam, tapi harus tiap hari. Lama-lama harus 2 jam minimal. Ya kuncinya kalau yang aku pelajarin sih, apapun yang bilangin sama tim TikTok, itu aku nurut. Kayak dia ini, aku bilang oh ya gitu. Ini adalah bukti seller berbakti ya. Gitu. Jadi apapun nasihat dari apa ya sebutannya RM, CM gitu, customer. Kalau kebetulan aku kreator, oke. Kan ada tapi aku tektokannya masih creator manager. Oke. Kalau nurut, nah berbuahlah nomor 1. Jadi didengerin apa kata AM ataupun CM-nya gitu. Nah ternyata memang awal mulanya adalah creator ya. Jadi creatornya dulu berapa lama? Creator tuh. Makanya bisa ada keranjang kuning kan biasanya karena creator ya, kan gitu. Kreatornya tuh dari awal 2021 sih. Dari awal TikTok ada dong ya? Aku suka bikin TikTok itu dulu di TikTok. Oh seru banget. Karena dulu cari kerja terus kan belum dapat. Gitu. Jadi masa-masa 21 tuh peralihan dari baru beres kuliah gitu ya. Masih quarter life crisis. Menuju quarter life crisis. Terus bikinlah aku podcast apa sih deep talk konten gitu tentang quarter life crisis apalah. Apa tuh konten yang paling viral dari waktu jadi content creator? Aku pernah, yang paling pertama kali viral tuh aku bikin tips doa cari jodoh. Kalau dulu minta jodoh harus detail, diajarin tandaku gitu. Kalau benar harus minta detail banget, terus jangan takut kayak gitu. Itu pertama kali viral berapa juta gitu. Terus aku kayak seru nih. Oke. Jadi emang dari kontennya itu
si videonya tuh kayak ngerekam terus ngedit sendiri atau kayak live gitu. Hey, sengaja ngomong kan sekarang juga ada kan kayak Ya gitu. kalau dulu sih rekam aja terus aku edit sendiri. Oke. Terus emang ada judulnya gitu, ada programnya. Misalnya Diandra Deep Talk Session gitu. Enggak sih, Enggak. langsung aja kayak guys gini gitu. Ah. Aku lagi ngerasa galau nih, kalau lagi galau biasanya tempat kayak gitu lah. Hmm. Intinya di top. Terus momen apa lagi yang bikin ngerasa ternyata jadi content creator ada potensi juga ya untuk dapet cuan dari sini gitu. Ada step by stepnya nggak sih? Ada momen-momen tertentu nggak yang Diandra ngerasa kayaknya gara-gara ini deh aku jadinya dikenal sama brand atau nggak dilirik sama brand atau di endorse sama brand? Iya, biasanya gara-gara TikTok itu malah makin rame sih, karena kalau TikTok kan FYP bisa kemana-mana ya. Gitu. Konten apa aja selain si tadi itu tentang perjodohan? Biasanya aku paling suka ngomongin tentang doa-doa. Padahal sebenarnya bukan anak yang Islami banget ya. Terus doa-doa, spiritual talk, gitu. Aku sukanya ke arah sana. Oke. Tips-tips ini, tips itu, gitu. Oke, dan dari situlah akhirnya kenal sama brand. Salah satunya adalah Vanilla Hijab. Nah, dari situ dihubungin sama Intan dan Detina. Iya, entah sama mereka atau sama timnya ya. Sama timnya. Terus akhirnya datang ke acaranya Vanilla. Tahun berapa tuh datang ke acara Vanilla? Aduh, 2023. Terus jadi inspirasiku tuh. Aku pengen kayak gini. Gitu. Oke. Terus ini sesama brand Surabaya. Karakter brand orang Surabaya itu kan pekerja keras menurutku, bener gak? Iya, Terus bener. ngotot. Iya. Terus kayak berani. Itu Diandra juga ngerasa. Iya. Spiritnya kayak gitu, sama kayak Intan ya. Iya. Berani mengambil resiko, terus kayak coba sampai pepet terus gitu ya. Satka juga awal mulanya kayak gitu. Iya, kebetulan partnerku juga dulu kita ketemu di Surabaya. Jadi dua-duanya sama nih. Terus kan kita tuh kerja berdua terus. Begitu setelah Satka udah jalan, beberapa temen kan ada yang konsultasi bisnis ke kita kan. Kayak nanya ini gimana. Terus pas aku lihat aku sama partnerku kalau ngasih saran selalu kayak, kenapa sih dipikirin, jalan dulu aja. Terus gak apa-apa, lihat nanti aja kayak gitu. Jadi kita tuh kayak bonek dulu aja gitu. Bonek dulu. Tapi biasanya kalau yang bonek dulu aja ini berhasil banget atau kejeduk banget gitu. Iya. Bener gak? Iya. Pernah kepentok berapa kali nih? Kalau dari panjangnya huruf A sih kayaknya bukan sekali dua kali ya. Oh iya, beberapa kali. Tapi alhamdulillahnya aku tuh yang merasa bersyukur banget di Satka adalah cocok banget sama partnernya, Masya Allah tabarakallah. Nah, kalau setiap kan dia tuh produksian, gue sih marketing kan. Jadi kita tuh sebenarnya nggak ngurusin ranah kita. Karena aku nggak cawe-cawe dia nggak cawe-cawe aku. Kalaupun dia bikin kesalahan. Ini Surabaya banget, gak cawe-cawe dia, ini gak cawe-cawe aku. Gitu. Kalaupun Desa bikin kesalahan di produksian tuh aku kayak oke. Kemarin salah apa? Oh, apa yang bisa dipelajarin? Oke, jadi ulang lagi. Itu sama kayak aku juga, jadi kita nggak tunjuk-tunjukkan gitu. Apa sih gitu enggak. Berarti nggak memperlama masalah lah ya, langsung kayak solusinya aja deh gitu. Ya, nah kebetulan kalau kita lagi ada putusan berdua yang ternyata kita terlalu berani bersalah, itu selalu kita punya kebijakan kayak ya udahlah, anggap aja itu uang pelajaran, nggak apa-apa. Kalau rugi misalkan rugi berapa, ya mungkin rugi segitu daripada kalau kita nggak belajar sekarang nanti rugi lebih gede lagi gitu. Wow, luar biasa. Itu mentality itu ya dari orang tua, didikan orang tua, atau emang mental orang Surabaya kayak gitu semua? Kenapa logatnya jadi Jawa padahal aku orang Sunda? Sorry. Kayaknya ini deh mental Surabaya sih. Gitu. Jadi kayak kalau gagal itu adalah belajar gitu ya. Iya. Oke. Jadi pernah kejedot apa aja? Pernah waktu itu kita hampir ke tipu supplier ya, pernah ya wajar lah ya. Terus pokoknya ditodong tiba-tiba itulah akhirnya kita rugi banyak tuh. Jadi harga-harga yang nggak masuk akal dari supplier gitu. Tapi nggak akan, semoga nggak ngalamin penipuan dari orang internal. Insya Allah. Nggak ada. Terus misalnya salah kirim barang atau nggak ada seller yang retur, ternyata barangnya yang dikembaliin bukan barang yang dibeli, itu pernah nggak? Sering. Itu sering. Oke. Kalau internal juga beberapa ada lah.
tapi ya kecil itu dianggap kecil lah. Jadi yang gede yang gimana tuh? Yang gede itu pernah ada, jadi kita kan ada supplier, kita supply kain gitu ya. Terus udah punya tuh kita satu. Terus ada satu tuh yang dengan mulut manis datang, kayak Kak ini kita mau jadi penggantinya, kita dengan akan offer lebih murah. ya kayak gitu gitulah. Nah kita expect oh ya udah lu kalau mau jadi penggantinya, misalkan itu kayak pasangan gue kan, kalau mau jadi penggantinya silahkan, kita anggap, kita harap dia ngasih competitive price sama kualitas yang harusnya lebih bersaing dong. Pokoknya benefit lebih dong Iya. gitu. Terus ya iya giliran kita di depan udah mau tanda tangan kontrak di depan mata nih Kak, tiba-tiba dia kayak sebentar berubah harganya, bentar ya berubah dikit aja kok, dikit tapi kan kita pesannya banyak ya, jadi nombok gede banget. Terus pas di depan mata tuh aku kayak bilang kok ini kayak dipalakin sih, aku udah dipalakin kan, soalnya kayak perjanjiannya berapa, tiba-tiba last minute dia kita ganti. Terus kita harus langsung tanda tangan saat itu juga di push gitu. Terus aku kayak ini namanya nodong gak sih gitu. Gitu. Terus sebagai anak yang baru bikin usaha gitu ya, lagi coba-coba bikin usaha, pas lagi kayak gitu akhirnya tetap tanda tangan atau kayak yang apa tuh saat itu yang dilakukan? Nah itu kesalahannya kami juga, karena kita kan baru dan mereka mungkin kayak kita anak kecil ya. Apalagi sering kayak disepelekan karena anak masih kecil lah, anak kemarin sore gitu. Iya, jadi kita belum punya orang legal waktu itu. Itu pelajaran berharga akhirnya kita sekarang punya. Terus pas di sana akhirnya karena nggak punya orang legal, kami berdua juga nggak ada kuasa yang gimana apa pengetahuan gimana legal, akhirnya yaudahlah pokoknya kita ayal-ayalan di sana, terus berujung pokoknya kita nggak bayar full tapi kita bayar setengah dari itu, tapi tetap rugi menurutku, dan produk yang datang tuh juga nggak sebagus itu juga Oke. Gitu. Dan akhirnya berbesar hati, ya udah ini uang belajar gitu. Iya, udah kayak adalah ini uang belajar, experience. Setelah berapa tahun tuh bangun bisnis? Ini baru tahun lalu apa? 2 tahun yang lalu ya. Terus kita sekarang ngomongin live ya. Tadi kan udah ngomongin produk ya, ganti-ganti supplier ngerasain gitu. Terus konsisten dengan material apa tadi? Airflow gitu. Nah itu saat live, karena ini jualan yang nomor satunya di TikTok, kan tadi jualannya mulai live ya gitu. Gimana sih caranya biar customer langsung tergoda? Apakah memang harus lewat videonya dulu, videonya Diandra gitu, video pendeknya, baru nanti di live jadi banyak penontonnya gitu? Atau enggak, ya nggak apa-apa kok, nggak usah jadi content creator, bisa aja langsung live? Kalau mau live maksudnya? Enggak, saran dari Diandra. Kalau orang baru di mau live, bikin, kalau di TikTok ya, kalau mau gampang menurut aku, bikin personal branding dulu kayak aku dulu sih, kalau yang aku rasain. Jadi brand owner lebih mudah buat jualan kalau personal brandingnya kuat dulu. Iya. Karena kayak misalkan yang aku rasain kayak saat lagi kenapa-napa, aku tinggal upload gitu, aku tinggal kalau penjualannya misalnya lagi butuh dinaikin nih penjualan. Karena sebenarnya dengan punya personal branding kan kita udah punya apa ya, ibarat kata kayak fans yang setia sama kita gitu. Mana kita jual apa mereka suka, yang pasti kita jualannya bagus kan barangnya. Gitu. Tapi kalaupun nggak misalkan, aduh aku nggak bisa depan kamera, kayak misalkan kakak tadi gitu, nggak bisa depan kamera, ya at least personal brandnya tuh bagus gitu. Ya personal. Ya, Karakter brandnya kuat gitu ya gitu. Kalau Satka sendiri misalnya jadi orang customer-nya Satka tuh kayak gimana? Gen Z. Sesuai dengan tadi ya sepupu ya yang menyarankan. Gen Z, terus gaul, masih muda. Gen Z, gaul, masih muda, oke. Itu udah cross. Mainnya ke Blok M. Oke, mainnya ke Blok M. Blok M ke Sensi, ke tim. Oke. Terus kira-kira anak mudanya segimana muda nih? SMA, kuliah? SMA bisa, SMA kuliah. Baru-baru ini nyentuh SMA? Ibu-ibu. Oh, baru-baru ini nyentuh ibu-ibu. Nah, kalau SMA nih, kira-kira yang SMA-nya di mana? SMA-nya macam-macam sih. Okay. SMA di Jakarta juga ada. Jakarta, Surabaya banyak ya. Terus Aceh juga ada. Aceh juga ada. Anak kuliahan, biasanya anak kuliahan sampai sedetail itu nggak sih? Iya, tapi anak kuliahan
ya pokoknya biasanya tuh kalau aku mau ngapa ya ngebayangin marketku, biasanya nggak jauh-jauh dari ownernya dulu sama temen-temennya. Oke. Jadi paling aku targetnya kan kita tahunya gitu ya kan, kalau kayak anak kampusku nih begini nih gitu, ya udah akhirnya kayak ya aku bayangnya dari di awal ya anak kampusku. Berarti anak ITB ya gitu. Atau enggak si partner juga anak ITB ya? Dia Unpar S2-nya ITB. S2-nya ITB. Oke, anak Unpar ya. Oh, ya. Berarti yang berkecukupan dong, ada budget buat jajan fashion. Iya. Cukup lah ya gitu. Terus ibu-ibu yang seperti apa? Lucunya ibu-ibu maksudnya udah punya anak. Yang ternyata pas aku lihat umurnya seumuran aku. 27, 28, 32 lah. Oke, jadi ibu-ibu yang nikahnya umur 20 tahun gitu ya. Yang pernikahan dini 22, 21. Ya 25 nikah juga udah punya anak ya 27 gitu. Oke, jadi itu proses-prosesnya sampai akhirnya customernya kayak gini, itu dipelajarin dari live TikTok. Iya, tapi dari awal kita berdua udah suka, aku sukanya jual murah. Aku nggak suka, kita berdua sama-sama nggak suka, belum suka jual yang mahal gitu. Jadi di range harga berapa tuh dari awal jualan? 40, 60, enggak 40, 50, 60. Ciputnya? Ciputnya 30-an, 20-an, 30-an. 30-20. Produksi di Jakarta semua atau di Bandung karena di Bandung karena dulunya di Bandung ya gitu. Jadi memang Satka berkomitmen untuk jualan produk yang gak mahal ya, affordable gitu. Biasanya customer itu sekali nyangkut di Satka beli produknya berapa banyak? Biasanya itu kan juga banyak. Biasanya kalau harga murah sekali belanja langsung 12 jangan-jangan ya. Apalagi campaign besar kan biasanya promonya bundling gitu. Nah itu yang bikin borong. Oke, hero colornya apa? Hero colornya ada warna latte. Latte itu warna ini. Oke. Warna netral, latte black ini. Ini apa namanya? Coffee. Oh latte. Terus kayaknya warnanya warna aman ya? Iya. Gak pernah kayak misalnya magenta. Iya. Mustard gitu. Kembali lagi karena ya kita yang sukanya itu sih. Itu udah ikutan ini nggak color analysis? Udah. Bener warnanya Diandra itu? Warm aku belum ikut. Tapi kayak udah tahu deh. Kalau warna aku. Antara udah tahu atau nggak mau terima ya kalau ternyata warnanya strong gitu atau nggak apa sih cool. Tapi udah pernah nyoba juga sih kalau merah malah kayak di aku lah dangdut is the music of. Tapi kalau partner tuh cocok banget pakai merah. Oke, tapi pernah nggak jualan warna merah? Ada kan merah gelap marun. Tetap aman. Coba dong kasih tips lagi nih ya buat brand yang mau jualan live TikTok misalnya pas. Oke, kita live opening apa yang paling mengundang penonton? Ya langsung aja karena kalau lagi live kan orang tuh watch retentionnya nggak panjang. Iya, nggak lama kan begitu nyangkut. Jadi kayak misalnya harus gitu. Iya, jadi orang tuh biasanya kamu cuma punya waktu kesempatan 3 detik buat catch dia audience. Jadi ya udah gimana caranya 3 detik, setiap 3 detik kamu guys, ini ada pasmina gitu. Pokoknya perlu saya diulang. Live di mana? Kantor atau di rumah? Di rumah. Ada yang komentar nggak? Itu kenapa ada yang huru-hara di sebelah gitu? Alhamdulillah enggak. Tapi itu benar ya 3 detik pertama kayak apa Satka customernya namanya hashtag sahabat Satka. Halo sahabat Satka, ini ya Pasmina gini-gini gitu. Atau kadang aku nggak pakai nyebut sahabat langsung ini Pasminanya hari ini ya ada ini langsung standby langsung masuk. Udah kayak itu. Pernah ada performing apa nggak? Kemarin baru. Apa tuh? Kemarin aku tiba-tiba disuruh sama tim TikTok latihan velocity pas satu tim. Terus nge-rap Kak. Oke. Nah tuh aku tuh nilai kayaknya tau nggak tuh nilai plus apa nilai minus ya? Aku tuh nurut-nurut aja kalau kayak gitu. Aku nggak tahu nih plus apa minus ya. Karena merasa kok kayak dipermainkan. Tapi seru juga sih gitu. Kita akhirnya suruh nge-rap, suruh ini buat kita mau ngetes market gitu. Jadi akhirnya kita bikin rap pakai ChatGPT. Oke, pakai ChatGPT. Emang Gen Z banget. Gampang kok guys, hidup itu guys.
bikin rap, nge-rap tentang, jadi kita USP jualannya di rap, bikin rap, terus kita velocity, kalau sold out gitu. Untung anaknya mudah diarahkan ya dan nurut ya. Iya. Nah ini kan padahal anak pertama loh, anak satu-satunya. Lebih karena clueless kali ya, ini harus ikut siapa, oh yaudahlah dari disitu itu ngikut. Ngikut gitu. Terus kemarin berhasil tuh si velocity dan rap. Ya sebenarnya nggak sesignifikan itu sih, tapi oke lah. Buat kayak seru-seruan. Oh nanti next kalau live lagi bisa ada apa refreshment gitu. Tapi seneng ya, berarti vibe-nya aku kebayang vibe-nya Diandra tuh kayaknya berani mencoba gitu ya. Sama kalau gagal, nggak apa-apa deh, yang penting kemarin udah seru-seruan gitu ya. Ya wes lah. Jadi disuruh rap, disuruh bikin apa, oke lah ayo gitu ya. Kayak berani mencoba banyak hal gitu ya. Oke, terus sekarang ngomongin live, gadgetnya bener ya harus iPhone? Iya sih. Ya. Terus katanya tadi sempat cerita panas ya. Coba tipsnya? Iya, iPhone-ku panas setelah setahun dipakai. Tipsnya soalnya itu aku lagi di gudang. Kalau di rumahku kan AC-nya gede. Di rumah. Itu biasa tim TikTok. Lagi gudang dong. Oke, di gudang ya. Tempat naruh stok gitu ya. Nah, oke. Setelah aku di gudang dengan AC ala kadarnya. Karena kalau AC ala kadarnya HP pasti panas. Nah, apa yang dilakukan? Aku langsung ambil ke kulkas, itu kan kulkas gudang soalnya ya. Aku ke kulkas gudang, aku nanya anak-anak, di freezer ada apa? Ada daging. Ya udah aku ambil daging di freezer. Aku ikat pakai karet di HP terus ya wes. Akhirnya dia nggak jadi panas lagi. Akhirnya jadi panas lagi. Jadi siap-siap bawa daging yang di freezer gitu ya. Daging. Beli ice pack aja. Jadi siap-siap bawa daging beku untuk buat ini HP. Buat HP biar nggak panas. Tapi kalau nggak ada AC 2,5 PK atau 1,5 PK lah. Oke, jadi kalau di bawah 1,5 PK pakai es. Tapi ice gel aja ya. Kalau ada yang bantah, kenapa nggak pakai kipas kak? Kalau pakai kipas aku juga udah beli kok guys. Tapi ternyata kalau live jadi bunyi gitu. Jadi turun viewersnya. Ketahuan panasnya emang karena dipegang kan? Nggak ada kayak warning apa gitu kan? Warning. Oh ada ya? Langsung dari HP-nya yang kayak kan ada kan kalau panas. Saking nggak pernah sih dipakai live, jadi aku nggak tahu. Ya, jadi emang ada gitu ya? Warning. Awalnya biasanya kalau lagi live nge-lag dulu, tapi nge-lag bukan sinyal. Kan tahu nggak sih kak, kalau nge-lag bukan sinyal, jadi HP-nya tuh slow gitu. Oke. Oh ini panas nih, dipegang panas langsung bawa es batu apalah gitu ditempelin ya gitu. Terus tanggung lagi war, tiba-tiba HP-nya tanda seru itu yang cannot function because of the heat. Emang setiap live tuh berapa orang yang terjun? Tim kita. Biasanya sih bertiga ya. Jadi satu orang Diandra di depan, satu orang apa ngasih baju? Bertiga, biasanya langsung in frame bertiga. Terus berapa jam? Nah yang di belakang-belakangnya nggak ada, jadi itu ganti-gantian aja gitu. Ada tim back end biasanya 2-3 orang. Tim back end kalau host live-nya, kalau lagi huge campaign 12 jam live itu bertiga. Hostnya bertiga, timnya yang lain yang standby barang lah buat ganti-gantiin. Nggak ada, kita sendiri bertiga. Iya bertiga itu berarti ya, ganti-gantian. Berarti yang ngambil es itu juga di antara bertiga itu? Iya, waktu itu kan aku sama host namanya Danga. Danga udah bingung gimana nih, Danga titip HP, so aku langsung ambil es. Karetin, ya gimana kan? Harus cepet momentumnya. Luar biasa, sungguh solutif ya. Gitu. Jadi tipsnya adalah siap-siap es, ice gel ya. Gitu. Dan kalau misalnya AC-nya masih di bawah 1,5 PK, siap-siap handphone panas. Kecuali 1,5 sampai 2,5 lah ya. Gitu. Tapi kalau cuma 2 jam nggak apa-apa sih. Oke, live 2 jam minimal. Tapi itu buat live 6 jam lah ya. Ya 6-12. Oke. Strategi lain kalau misalnya wah ini mulai menurun nih viewersnya gitu. Banyak. Apa aja tuh? Misalnya bisa giveaway. Oke, itu kan berarti dari promotion. Tapi kalau dari secara live-nya katanya benar harus bawa alat musik. Alat musik? Tung 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 tung. Oh iya, aku ada printing ini yang bel hotel. Oh, bel hotel, benar. Jadi ada bel hotel, terus ada apa lagi sih? Ada kencingan, tapi sebenarnya tuh nggak jadi. Oh, nggak jadi signifikan. Penunjang tuh kayak ya pikirin aja kayak kenapa mereka harus nonton live ini, apa benefitnya buat mereka? Oh ternyata ada diskon. Oke. Disuarakan sebelum live. Oke. Kenapa mereka harus kayak gitu intinya? Jadi itu strategi sebelumnya. Oke, berarti kalau misalnya mereka mau stay live itu memang harus dipikirin sebelumnya promosional yang give benefit to the audience gitu ya. Oke. Terus pas udah di situnya juga misalkan ada audiens baru yang belum ke guide sama yang kemarin,
ya udah gimana hostnya aja, gimana attract mereka tetap stay gitu. Oke. Pinternya. Oke. Itu udah dari live ada yang mau ditambahin lagi nggak? Nggak udah. Karena emang sebenarnya semuanya dilakuin ya tiap hari aja dilakuin ya. Iya. Karena dari konsisten itu akhirnya jadi ada pembelajaran gitu Iya. ya. Terus kalau dari sisi people, kan ini udah berdua nih, satu bagian produksi, satu bagian satu bagian marketing. Nambah orangnya waktu pertama kali bagian apa? Nambah orang pertama kali bagian host live. Oh, host live. Emang beda ya dari Beda flow kan? Beda flow, ya benar. Itu host live dulu, si host live-nya makin pintar, jadi anak konten, dia makin pintar jadi manajer host live akhirnya dia sekarang. Oke, dan ini dia udah bergabung sama Satka berapa lama? Udah 2 tahun kayaknya. Habis itu baru ambil anak buat marketing yang di bawahku gitu. Terus habis itu baru ambil HR terakhir. HR terakhir, Pas kita kelimpungan tentang ini baru kita HR. Yang foto, produk? Tuh udah pakai HP gini. Foto katalog orang gitu? Oh, katalog kita Pakai freelance? aku Yang fotoin, yang edit? ini sewa self portrait studio. Oke. Sungguh manual. Jadi Becky, yang kenapa aku suka banget jual barang affordable, karena kalau jual barang mahal itu tuh ada beberapa tanggung jawab seperti foto katalog harus bagus, ideation brand, storytelling of the brand tuh harus terkemas sedemikian rupa, karena orang bayar mahal kan pasti harus ada value Brand yang harus dapat kan. Nah kita males, kita sukanya tuh udahlah warna baru foto-foto dulu, udah jual dulu nanti belakangan ininya gitu. Makanya kenapa ya udahlah affordable aja. Oke, pantesan pakai HP ya. Iya. Untungnya Diandra juga ngerti dong fotografi ya. Iya, untungnya kan mungkin berarti kan kreator kan. Jadi ya nggak budak-budak banget lah kalau foto. Aku masih takjub loh sama istilah-istilahnya dari tadi ya, ciwe-ciwe apa tadi? Ini cawe-cawe. Cawe-cawe. Terus gak buruk-buruk banget gitu. Jadi kayak tahu lah ya prinsip kalau foto ya ada cahaya. Oke. Emang sekarang udah berapa warna tuh yang difoto sendiri? Banyak. Total. Warnanya sekarang udah banyak kak. Berapa ya? 20 kayaknya. Aku sekarang udah nggak foto sendiri sih. Oke. Fotonya pakai, nggak tahu anakku yang fotoin. Tapi kayaknya pakai HP juga sih, pakai kamera ya. Oke, tapi maksudnya belum ada kayak kerjasama sama fotografer mana gitu, enggak? Belum. Yang lucu kita pernah ikut bazar, terus kayak dari semua katalog tuh kita yang katalognya paling foto pakai HP sendiri, yang lainnya tuh kayak naik kuda di pantai mana gitu. Ini tidak menjelekan brand manapun, maksudnya kita takjub, wah keren banget gitu. Tapi kayak sampai detik itu aku sama partner belum tergerak buat nanti lah kalau itu nanti kalau kita mau bikin brand yang lebih premium kayak Satka premium atau apa itu mungkin baru. Oke, berarti ada arah ke sana ya. Karena kan kalau jual barang murah kan marginnya tipis terus. Iya sih. Terus kayak berarti jualannya harus banyak dong. Terus kalau jualan banyak begitu tiba-tiba penjualannya drop berasa banget gitu. Iya. Enggak sih. Enggak ya ternyata penjualannya baik-baik aja ya gitu. Oke gitu. Terus mau cerita tentang Sahabat Satka. Itu awal mula hashtag Sahabat Satka itu memang dinama emang ada ide kita bikin nih komunitas Sahabat Satka gitu. Oh ya emang udah kepikiran gitu. Apakah terinspirasi dari brand-brand yang sekarang mulai ada panggilan buat customernya gitu? Sebenarnya kan pas aku jadi content creator suka diundang-undang tadi kan, seperti diundang Vanilla, diundang brand manager lain. Terus kayak aku melihat mereka tuh punya kayak Button Star, Vanilla gitu, mereka punya komunitas kan, BS Lady ya, Vanilla Sister gitu. Terus aku kayak keren ya punya komunitas kayak iya mereka tuh terbang loh kak dari seluruh Indonesia buat acaranya, misalnya BS punya acara atau Vanilla punya acara, terus kayak pengen kayak gitu. Terus akhirnya dibikinlah Sahabat Satka gitu. Udah pernah jalan-jalan juga Sahabat Satka? Enggak sih, jadi kita masih mulai kecil-kecilan dulu. Masih kayak ya udahlah ikut bikin kegiatan sosial, siapa yang mau ikut gitu. Jadi di TikToknya Satka Basic ada Voluntrip. Nah ini tuh program charity gitu, sama Kita Bisa. Bareng Kita Bisa. Jadi kayak gimana tuh programnya? Voluntripnya juga dihadiri sama
Nggak selalu sih. Sama siapa lagi namanya? Aduh, ini yang Gen Z ini nih yang aku Bisa Diani. si Safiani. Itu nggak dalam program sih, itu kayak dia mau lagi gabut terus mau ikut. Oh gitu. Jadi justru lagi emang main sama Tisa, terus udah gitu diajakin mau gitu ya. Itulah benefit memang punya circle yang luas ya. Karena di live-nya Diandra juga sampai ada Ella, ada Al nggak pernah. salah. Al. Heeh. Aku nggak hafal juga namanya. Langsung ya. Al dan Dul. Oke, benar. Itu karena sepupuan itu ya. Gitu. Itu memang sengaruh itu ya, bahwa padahal kan jualannya jilbab, namun baunya laki-laki gitu memang. Kan yang beli jilbab marketnya kan cewek. yang suka Al kan cewek-cewek gitu ya. Gitu. Oke. Itu juga salah satu momentum Satka akhirnya. Ya pembeliannya dari situ, keramaian itu ya. Iya, nambahin awareness lah. Oke, gitu. Dan salah satunya juga si volunteer ini kegiatannya juga. Oke. Terus ini acara reguler. Biasanya tiap bulan, tapi semenjak Ramadan kemarin kan kalau Muslim Fashion kan kalau Ramadan hektik sekali ya, sampai pasca Ramadan, jadi belum ada, baru bulan-bulan ini baru mau ada volunteer lagi. Biasanya tiap bulan gitu. Jadi sistemnya apa? Customer bisa ikut berdonasi gitu? Jadi kita ada penggalangan dana buat sahabat Satka gitu. Nanti Satkanya juga donate. Terus sahabat Satka kalau mau donate silakan. Oke. Nanti realisasinya jadi bukan dari pembelian ya? Bukan. Oke, jadi kalau mau donate langsung ke link kita bisa ini gitu. Iya. Oh, dari pembelian ya, Satkanya kan donate juga. Oke, ya benar-benar. Cuma kita nggak nyebut berapa persen gitu. Oke. Terus nanti tiap bulan tuh itu dikasih dananya ke kita bisa, terus mereka arrange events kayak ke panti asuhan atau ke panti jompo atau nanti bareng customer Satka, sahabat-sahabat Satka yang join. Oke. Nah, itu salah satu program community-nya dari Satka ya, sahabat Satka visit tempat-tempat yang sudah direkomend sama kita bisa gitu ya. Gitu. Selain itu ada kegiatan lain nggak untuk komunitasnya? Belum. Kopdar gitu, misalnya makan bareng, foto bareng? Belum. Agenda kedepannya gimana? Ada nggak? Itu lagi jadi PR-ku sekarang. Tolong kalau ada ide di kolom komen. Boleh? Bener ya kita bilang ya kalau di kolom komen sahabat Satka mau kemana aja, nanti dapat hadiah dong dari Satka. Iya, nanti dapat hadiah kalau ada yang terpilih. Oke. Komennya mau di stop. Iya benar ya. Terus idenya berarti udah banyak ya, cuman belum dieksekusi dan butuh tambahan ide lagi, supply ide lagi, karena siapa tahu semakin meriah lah ya acaranya gitu. Oke. Biasanya nih brand yang baru-baru tuh masih dalam ingatan awal mula membangun brand ya. Yang follow Motherstock juga banyak brand-brand yang lulusan misalnya baru lulus kuliah mau bangun brand gitu. Buat Diandra yang sekarang ya berawal dari content creator, terus udah gitu bikin brand. Tadi juga udah sharing tentang personal branding dan juga sharing tentang bagaimana live di TikTok gitu, bagaimana karakter ya udah nurut aja deh gitu, dengan spirit yang kayak harus berani, spirit yang kayak coba-coba gitu. Tapi sebenarnya sepanjang membangun bisnis apa wisdom yang paling ngena banget di Diandra sama partner gitu ya dalam mengembangkan bisnis ini gitu, untuk brand-brand yang baru merintis? Aku tuh yang paling kena itu kalau lagi bikin bisnis yang kita berdua kena banget, aku dan partner, adalah bikin bisnisnya niatnya buat apa dulu gitu. Ya, niatnya misalkan kalau kita dulu buat biar bisa, kalau kita goal seberapa mau beliin mamah ini, kalau goal apa mau iniin mamah itu gitu. Itu yang aku sama partner rasain sih, kalau goalnya ke arah orang lain atau orang tua itu pasti biasanya lancar aja. Oke. Gitu. Jadi bikin target yang terukur gitu ya. Bahkan kita nggak bikin target yang terukur. Maksudnya mau buat mamah itu nggak ada kayak aku mau kasih mamah sekian puluh juta gitu, atau nggak, ini nggak gitu. Maksudnya pengen nyenenginnya tuh gimana? Kayak kita kalau bisa achieve target sekian tiap bulan, berangkatin mamah mana gitu. Oke. Selama ini udah pernah kejadian? Umroh gitu. Tapi kita tuh nggak bikin step by step gimana ya caranya supaya bisa achieve sekian. Jadi kita benar-benar udah set aja dulu, bismillah.
kejadian gitu. Oke, dan set target sesuatu yang untuk menyenangkan orang tua berarti Ya, ya. pokoknya yang bermanfaat untuk sekitar lah. Oke, gitu. Jadi salah satunya ya buat orang tua, buat sekitarnya itu juga charity. Terus ada lagi yang mau ditambahin? Wisdom selama menjalankan bisnis ini? Iya, pokoknya intinya begitu dapat keuntungan langsung jangan pelit bagi. Itu yang kita. Soalnya kalau orang nanya gimana caranya Saka bisa berkembang. Wah iya, sebenarnya kalau masalah teori kita nggak pintar-pintar banget ya, tapi ya pokoknya nggak boleh pelit. Begitu dapat itu kan sebenarnya rezeki itu kan titipan ya. Jadi langsung aja wes kalau suruh zakat suruh ini gitu. Terus pernah ada kasus Kak, oh iya ada kasus kita pernah jatuh banget waktu kitanya sih. Maksudnya mentalnya jatuh banget waktu TikTok Shop tutup. 2023 akhir. Aku sampai nangis di Gojek gitu. TikTok Shop tutup bulan Oktober apa? Pas TikTok Shop tutup, tapi kita udah pernah ada janji tuh mau berangkatin Mama umroh. Padahal kita tuh habis suntik modal buat jualan yang udah kita skemakan kan. Oh ini mau dijual di TikTok nih bulan-bulan ke depan. Stoknya udah ada. Banyak gitu ya. Stoknya TikToknya tutup. Terus nangis. Terus kita pusing dong, aduh gimana ya gitu. Nah pas itu langsung ya udahlah berangkat umroh ya lah. Tetap berangkat lah. Terus gimana bulan depan padahal kan belum tentu ada income kan dari TikTok. Kan mandek TikTok. Habis itu kita harus bonek aja udahlah, kenapa kan niatnya baik umroh gitu. Sama mama. Dua-duanya. Sumpah Kak, pas lagi umroh udah hopeless banget di Ka'bah tuh udah berdoa. Aku baru landing nyampe Cengkareng buka HP airplane mode. Creator manajerku ngechat. TikTok Shop buka lagi, besok kita live. Kamu langsung, besok live. Iya capek sih live. Live. Gitu. Dan itu bahkan belum ketahuan ya pas beli tiketnya dan pas umrohnya kan belum ketahuan gitu. Tapi kayak udah niatannya, Usoli mau beliin mama umroh gitu ya. Ya udah jalanin gitu ya. Oke. Padahal kalau aku dan partner itu kita bukan orang yang Islami banget Kak, bukan yang rajin tadarus apa gitu enggak, tapi ya wis pokoknya niatnya baik aja. Oke. Aku suka keadaan yang ini gitu ya. Agak-agak mirip Bunda Maya ya, bener ya. Iya. Dengan ceplas-ceplos dan keapa adanya ini ya gitu. Gitu. Berarti emang sekeluarga kayak gitu semua ya. Kayaknya ya. Sepabrik soalnya. Oke deh kalau gitu Diandra, thank you ya. Kita udah ngobrolin, udah dipretelin semuanya tentang live gitu, bagaimana membaca market Gen Z ataupun market ibu-ibu yang ternyata memang masih di bawah 30 tahun gitu ya. Ibu-ibu sih. Ibu-ibu cuman ya masih 27 tahun gitu. Jadi thank you udah sharing semua pengalamannya. Semoga gak kapok dan sampai ketemu di eventnya Mode Stock. Sampai jumpa di WhatsApp Mode Stock gitu. Sukses buat Satka dan salam buat partnernya. Kita ketemu lagi di next episode. Jangan lupa subscribe biar tahu video-video terbaru. Kalau gitu saya Hana Farid dan aku Diandra Marsha. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.